Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan membawakan sebuah PKMP yang berjudul Waste to Functional Material, Masker Super Hidrofobik, Antibakteri dan Proteksi Sinar UV, di mana basis daripada PKMP ini adalah sebuah masker kain. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Feren Erlangga sebagai salah satu mahasiswa Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Lanjut mengenai latar belakang daripada PKMP ini dimulai daripada pandemi COVID-19. WHO telah menetapkan COVID-19 ini menjadi sebuah pandemi global, mencakup 6 benua dan tidak luput salah satunya ada di Indonesia. Tercatat pertanggal 1 Februari tahun 2021 dinyatakan 1 juta orang di Indonesia mengidap COVID-19 dan mengakibatkan 30.000 diantaranya meninggal dunia. COVID-19 merupakan sebuah penyakit pneumonia atau merupakan radang pernafasan sehingga menyebabkan si pengidapnya akan menuai susah pernafasan. Lantas penyebarannya terbagi menjadi dua. Yang pertama melalui droplet, di mana droplet ini adalah sebuah tetesan ketika seorang yang terindikasi mempunyai COVID-19 dan kemudian mengeluarkan sebuah ludah ataupun dia bersin yang mengandung sebuah droplet atau tetesan air yang sangat kecil, dia akan mengandung virus berukuran 10 sampai dengan 5 mikrometer. Kemudian ada aerosol, penularan yang kedua, di mana aerosol ini merupakan sebuah droplet yang ketika dia jatuh ke tanah tidak menguap sepenuhnya, sehingga menyebabkan si virus ini masih tersuspensi di udara dan berukuran kurang dari 5 mikrometer. Lantas ketika kita beraktivitas sehari-hari, maka kita diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri sebagai self protection. Nah, untuk self protection ini kita sangat dianjurkan menggunakan dua. Yang pertama adalah masker wajah dan yang kedua adalah respirator. Di mana masker wajah sendiri itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah masker bedah, masker N95 dan masker kain. Di mana respirator pun sama dibagi menjadi beberapa dan pemerintah sangat menganjurkan masyarakat umum untuk menggunakan masker kain sebagai self protection pada saat pandemi saat ini. Nah, kita akan membedah beberapa dampak penggunaan masker kain di keseharian. Yang pertama, kelebihannya adalah penggunaan masker kain ini dapat digunakan beberapa kali, sehingga nantinya kita dapat mengurangi sampah yang tercipta. Yang kedua adalah harganya yang lebih terjangkau daripada masker N95 yang digunakan untuk tenaga medis. Namun, ada beberapa kekurangannya juga, yaitu yang pertama adalah data kinerja bahan kain yang digunakan masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan beberapa kekurangan yang nantinya akan timbul dikarenakan tidak ada spesifikasi yang jelas. Nah, di sini kita akan menggunakan hal ini menjadi sebuah topik penelitian yang berdasarkan masker kain. Waste to functional material, masker super hidrofobik, antibakteri, dan proteksi sinar UV. Nah, ini merupakan tahap penelitian daripada PKMP ini, dimulai daripada studi literatur, yang kedua adalah riset dan perencanaan sistem kerja, yang ketiga penelitian masker super hidrofobik, antibakteri, dan proteksi sinar UV, dilanjutkan dengan pengumpulan data, dan yang terakhir adalah analisis dan interpretasi. Lantas, apa yang membedakan masker ini dan masker konvensional yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang baik digunakan pada keseharian? Tentu, kita akan mengambil beberapa part yang nantinya dapat menambahkan proteksi ini. Yang pertama adalah super hidrofobik, di mana super hidrofobik ini merupakan sebuah sifat anti air, sehingga nantinya ketika masker ini berkontak dengan droplet, dia tidak akan menyerapnya. Maka si pengguna otomatis akan terproteksi daripada droplet yang sangat memungkinkan dia mengandung virus ini. Dikarenakan pada dasarnya sifat kain katun ataupun sifat masker kain, dia akan menyerap droplet. Yang kedua, dia akan mempunyai sifat antibakterial, di mana sifat antibakterial ini kita dapatkan melalui sintesa ZNO, di mana dia akan memproteksi si pengguna apabila nantinya ada mikroorganisme yang ditemukan menempel pada masker kain, dia akan mengabsorpsi material ZNO ini, sehingga
Material ZNO ini akan merusak dinding sel bakteri atau mikroorganisme dan menyebabkan mikroorganisme ini nantinya akan mati. Yang ketiga adalah proteksi sinar UV. Hal ini kita dapatkan pula daripada sintesa material ZNO, di mana material ZNO ini terindikasi ataupun sudah terverifikasi secara lab, dia mampu menyerap sinar UV lebih baik daripada material yang lainnya. Nah, ini merupakan spesifikasi alat yang kita butuhkan daripada penelitian ini, dimulai dari lampu ukur, gelas ukur, Erlenmeyer, penggaris, magnetic stirrer, gunting, petri dish, dan serangkaian alat deep coating. Yang kedua adalah bahan yang kita gunakan, ada kain katun, metanol, toluen, aseton, material polistiren, seng asetat, aquades, dan asam asetat. Lantas kita akan menggunakan sebuah limbah apa? Nah, tentu ketika kita menyebutkan waste to functional material, maka kita akan menyangkut sebuah limbah. Limbah tersebut adalah limbah polistiren, di mana material polistiren ini pada dasarnya tidak dapat terurai oleh bumi secara manual. Material polistiren ini kita spesifikkan lagi, yaitu adalah gabus. Nah, yang kedua adalah penggunaan material ZNO. ZNO sendiri merupakan menunjukkan penyerapan cahaya yang tinggi di daerah UVA, yaitu berkisar pada 300 sampai 400 nanometer, dan UVB yang berkisar pada 280 sampai 380 nanometer, memiliki struktur kristal woodside di mana lebih stabil pada kondisi ambien. Nah, ketika kita akan produksi material ZNO ini terdapat dua cara, di mana dua cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dikarenakan kita terbatas alat, maka kita akan menggunakan sebuah metode yang mudah namun tetap menimbang kualitas yang dihasilkan, yaitu kita akan menggunakan metode bottom up. Ini merupakan metode kerja yang nantinya kita lakukan ketika penelitian ini nanti dilaksanakan, dimulai dari sterilisasi kain katun. Yang kedua adalah pembuatan material ZNO menggunakan metode bottom up. Yang ketiga adalah coating kain katun dengan material polistiren. Dan yang keempat adalah karakterisasi masker. Dimulai daripada sterilisasi kain katun, kita akan membedah kain katun ini di mana kita akan memotongnya seukuran kain normal pada umumnya, berukuran 25 cm dikalikan 15 cm, kemudian kita sterilisasikan dengan menggunakan etanol selama 1 jam, dan kemudian kita keringkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya impurities ataupun kotoran yang masih sangat mungkin terlibat pada kain di awal kita beli, atau kita menggunakan kain katun yang tersisa pada penjahit. Yang kedua adalah pembuatan material ZNO menggunakan metode bottom up, dimulai dari proses pelarutan zinc asetat, pengendapan, penyaringan, dan pencucian, serta pengeringan setelahnya. Kemudian coating kain katun dengan material polistiren, di mana kain katun nantinya yang telah tersintesis dengan ZNO, kita akan melapisinya dengan material polistiren, menggunakan metode deep coating, di mana kita akan mencelupkan kain masker yang sudah tersintesa dengan ZNO dengan menggunakan variabel dan rentan waktu yang telah kita tetapkan, yaitu 1 menit, 5 menit, dan 30 menit rentan waktu, serta variabel pencelupan yang dimulai dari 3 kali, 5 kali, dan 7 kali variabel pencelupan. Hal ini kita upayakan untuk mencari variabel mana yang paling efektif, di mana variabel yang paling efektif ini kita gali untuk menetapkan masker kain ini masih mempertahankan bentuk atau karakteristik sebagai masker, yaitu tetap lentur dan tidak keras selayaknya ketika kita melapisi dengan menggunakan coating. Yang keempat adalah karakterisasi masker, dimulai dari uji water drop test, di mana uji water drop test ini nanti kita akan menggali apakah masker ini sudah menuai anti air ataupun belum. Ketika kita sudah menuai anti air, maka kita perlu menetapkan apakah masker ini tergolong dalam hidrofobik atau superhidrofobik melalui sebuah studi di mana kita akan memotret hasil daripada bentuk sphere ataupun bulat ketika kita meneteskan air.
atau kita akan menggunakan metode yang disebut dengan water contact angel, di mana nanti kita akan menggunakan software Imagy untuk menentukan apakah ini sudah menuai sudut di mana dikatakan superhidrofobik. Nah, sudut yang terbentuk daripada droplet dan kain harus di atas 150 ketika kita mau menyebut masker ini telah menuai karakteristik superhidrofobik. Yang kedua adalah uji karakteristik material menggunakan SEM, di mana uji ini kita lakukan untuk menentukan morfologi. Apakah masker kain ini sudah tercoating dengan baik, apakah masker kain ini telah tersintesa dengan baik, maka kita perlu mengujikan melalui SEM. Yang ketiga adalah uji antibakterial. Uji antibakterial ini kita gunakan untuk membuktikan apakah masker ini telah mempunyai sifat antibakteri yang kita dapatkan melalui proses ZNO, sintesa ZNO. Dikarenakan ketika kita tidak melakukan uji ini, kita belum tahu apakah material ZNO ini telah mengindikasikan secara baik menempel ataupun tersintesa pada kain atau belum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.